kembali lagi dengan Pipit. Nah, kali ini aku mau membahas untuk teman-teman yang pengen banget serius membangun bisnis online dan false belief apa saja yang biasanya dipercaya oleh orang-orang terhadap bisnis online. Pertama, aku bakal bahas tentang bisnis online. Kenapa sih kita harus mulai memahami dan mulai bisa membangun dan mempelajari bisnis online? Yang pertama, karena modalnya rendah. Jadi kita tidak perlu yang namanya sewa toko, tidak perlu stok produk karena banyak banget toko-toko online yang menawarkan sistem dropship. Dropship ini kalau yang teman-teman belum tahu, merupakan cara berjualan dengan kita tidak perlu stok produk di rumah. Jadi ketika ada konsumen yang memesan, kita hanya tinggal orderkan ke supplier dan si supplier ini yang akan langsung mengirimkan ke alamat si konsumen tadi yang pesan. Jadi nggak perlu repot-repot yang namanya packing, nggak perlu repot-repot yang namanya stok produk di rumah. Kemudian tidak perlu bayar pegawai dalam jumlah yang besar ya, atau dalam jumlah yang banyak, karena memang jika teman-teman baru merintis nih di awal-awal, teman-teman tuh bahkan bisa menjalankannya sendiri, apalagi yang sistem dropship ini. Yang jadi admin teman-teman, yang menjalankan sosial medianya teman-teman, yang mempromosikannya juga bisa sendiri gitu. Kemudian yang kedua adanya target market yang luas. Kenapa luas? Dengan berkembang pesatnya internet, semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk membangun relasi atau bahkan bersosialisasi dengan pengguna internet lainnya. Sekarang ini kita bisa menjangkau luas sekali orang-orang, bukan hanya di sekitar kita aja, tapi di pulau lainnya, misal Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, atau bahkan di negara berbeda. Jadi orang-orang yang memang bisa akses, yang dapat akses internet, yang sering sekali online gitu, itu bisa kita jadikan sebagai target market. Tinggal dipilah aja mau target marketnya yang seperti apa gitu. Tapi peluang untuk banyaknya orang melihat produk atau jasa yang kita jual di online itu jauh lebih banyak atau jauh lebih besar dibandingkan dengan kita menjual secara offline. Karena kan kalau misalnya offline terus kita hanya menjual atau hanya membuka satu cabang, misalnya cabangnya di Jakarta aja, ya udah orang-orang yang bisa ke toko teman-teman itu adalah orang-orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Gimana dengan yang tinggal di Kalimantan? Gimana yang tinggal di Papua? Yang di Bali? Kan nggak bisa. Nah, dengan bisnis online, teman-teman itu bisa menjangkau market-market yang ada di luar daerah toko teman-teman sendiri. Kemudian selanjutnya, kebiasaan masyarakat yang sudah mulai berubah. Semuanya tergantung internet. Dan karena munculnya berbagai sosial media, mulai dari TikTok, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, dan masih banyak lagi, juga beberapa hal yang bisa didapat melalui internet. Salah satunya kita bisa mengetahui berita terkini, bisa mencari tahu tentang fashion, tentang musik, kemudian melakukan jual beli, berbisnis, belanja, belajar, dan lain sebagainya. Yang menjadikan masyarakat tergantung dengan internet. Ya seperti teman-teman aja sekarang. Teman-teman semua kan nontonnya melalui YouTube. YouTube kan membutuhkan internet gitu. Untuk chatting juga kalau dulu kita masih menggunakan yang namanya SMS, membutuhkan pulsa. Kalau sekarang kita bisa WhatsApp atau bisa Line atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai pendukung bisnis offline. Jadi ketika teman-teman memiliki bisnis offline, kemudian teman-teman membuka bisnis online juga untuk toko offline teman-teman, itu akan menambah penghasilan. Jadi sumber penghasilannya ada dua, melalui online dan juga melalui offline. Jadi dan jangkauannya pun juga makin luas gitu. Banyak sekarang toko-toko yang salah satunya brand-brand besar ya. Mereka semakin sukses dan juga semakin besar ya karena itu memiliki sistem online. Nah, itu tadi tentang kenapa sih kita harus serius dan harus mau membuka bisnis online. Kemudian sekarang aku akan membahas tentang false belief apa saja yang beredar di masyarakat tentang si bisnis online ini sendiri. Banyak banget skeptis masyarakat yang bermunculan tentang bisnis online ini. Oke, yang pertama, false belief yang sering banget saya dengar tentang bisnis online. Bisnis online atau digital marketing itu merupakan sebuah bakat. Seakan-akan bisnis online, orang-orang bisa bisnis online, orang-orang bisa digital marketing itu sebuah karunia atau sebuah bakat. Tapi pada kenyataannya enggak, teman-teman.
Orang-orang yang sukses di dunia digital, orang-orang yang sukses di bisnis online, itu semuanya melalui proses yang namanya belajar, yang namanya mencari tahu gimana cara menjalankannya. Gak ada yang langsung ujuk-ujuk jago, semuanya melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada yang bilang tidak real. Oke, tidak real ini sebenarnya saya juga agak sedikit bingung gitu, tidak realnya di mana. Banyak yang bilang katanya, nanti kalau misalnya belinya di online, ketipu, atau barangnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Mendingan offline, mendingan jualan offline. Mendingan ketemu sama customer langsung, nawarin langsung. Oke, boleh membuka hanya bisnis offline, tapi pada kenyataannya memang kalau bisnis offline nih, bayangin aja, teman-teman buka toko di Jakarta Selatan misalnya. Nah, yang bisa berkunjung ke toko teman-teman yang ada di Jakarta Selatan ini siapa aja? Hanya orang-orang yang tinggal di Jakarta Selatan dan juga sekitarnya. Gimana yang tinggal di Sumatera? Apa teman-teman gak mau orang yang di Sumatera tahu kalau misalnya teman-teman nih punya produk ini atau punya jasa ini? Pastikan enggak, pastikan mau kan? Orang yang ada di Sumatera, orang yang ada di Jawa lainnya, orang yang ada di Bali, Kalimantan, Papua, pasti teman-teman mau kan? Orang yang ada di sana sampai beli produk teman-teman padahal teman-teman cuma jual di Jakarta Selatan aja. Nah, oleh karena itu, bisnis online membantu teman-teman untuk melebarkan promosi ke berbagai daerah, bahkan bisa ke luar negeri. Karena yang namanya internet kan di mana-mana di seluruh dunia itu kan sudah banyak ya, sudah ada. Gitu. Nah, selanjutnya banyak juga yang bilang kalau misalnya bisnis online atau digital marketing ini khusus anak muda, karena katanya anak muda itu otaknya masih fresh, masih seger, masih gampang untuk menerima yang namanya ilmu baru. Pada kenyataannya enggak, teman-teman. Anak muda ada juga kok yang nggak mau menerima ilmu tentang bisnis online. Anak muda juga ada kok yang males-malesan. Anak muda ada juga kok yang nggak mau nerima, ya udahlah apa adanya aja gitu, nggak mau nerima, nggak mau belajar bisnis online atau ilmu-ilmu yang baru. Bahkan kebanyakan nih, jadi di Abdi kita tuh ada yang namanya training offline. Nah, training offline ini kita biasanya ngadain untuk member-member yang memang mau belajar secara offline. Ketika kita mengadakan training offline, yang kita kagetin itu justru malah yang datang kebanyakan bukan anak muda. Kebanyakan tuh di umur 30 sampai 40 tahun ke atas. Bahkan ada yang umur 50 tahun ke atas yang masih semangat-semangatnya, yang sampai kalau ngeliat layar HP tuh sampai ngernyit-ngernyit gitu. Tapi ya pada kenyataannya memang itu gitu. Tergantung semangat diri sendiri. Kalau misalnya anak mudanya memang semangat, ya mungkin mereka mau. Kalau misalnya yang orang tua jauh lebih semangat, ya mungkin yang bisa lebih sukses adalah yang orang tua gitu. Jadi bukan khusus anak muda, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu mental gratisan. Banyak yang menganggap kalau misalnya kita mau membangun bisnis online, yaitu gratis. Orang sosial media aja kan kita nggak perlu bayar. Kayak di Instagram, bikin akun kan nggak perlu bayar, gratis. Mau posting juga gratis. Tapi pada kenyataannya, modal itu bukan hanya melulu soal uang. Modal itu bisa modal waktu, modal tenaga, modal pikiran, modal strategi, modal skill, modal ilmu. Banyak modal yang dipersiapkan. Jadi jangan hanya menganggap bahwa modal itu adalah uang, teman-teman. Modal itu banyak. Kalau misalnya kita menggunakan sosial media untuk promosi, kalau teman-teman tahu nih, kan yang namanya promosi itu kan ada yang berbayar, ada yang enggak. Kalau yang enggak, kita membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada yang berbayar. Yang kita butuhkan apa? Modal waktu. Kalau kita kerja gimana? Kita harus bisa mengisikan waktu kita untuk bisa menjalankan si bisnis online ini. Modal waktu, gitu. Modal tenaga juga. Gitu. Nah, yang terakhir, false belief yang terakhir ini banyak banget. Pasti teman-teman juga merasakan ini, yaitu katanya nggak punya produk. Oke, di awal memang teman-teman nggak punya produk, tapi pengen membangun bisnis online. Tapi pada kenyataannya, jika ada orang nih, baik hati sekali, memberikan teman-teman produk untuk dijual, kira-kira apakah teman-teman bisa menjualnya secara online dan langsung laris dalam 1-2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan? Kira-kira bisa atau enggak?
pasti banyak yang jawab nggak bisa, atau yang diem aja, atau yang makan bingung. Makanya sebenarnya bukan nggak punya produk, tapi nggak tahu caranya. Kalau teman-teman tahu caranya, produk apapun saya yakin bisa teman-teman jual. Mau produk apa? Produk kecantikan, produk fashion. Kalau teman-teman tahu caranya, kalau teman-teman tahu ilmunya, kalau teman-teman punya skillnya, produk apapun bisa gitu. Jadi bukan karena nggak punya produk, karena belum tahu caranya seperti apa. Oke, segitu dulu untuk false belief dan juga bagaimana kita menyikapi dan juga serius membangun bisnis online. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di video aku kali ini. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe channel Akademi Bisnis Digital. Ketemu lagi sama aku di video selanjutnya. Sampai jumpa!